Hai pet lovers, selamat datang di channel Tian Pets bersama aku Cecil dan juga Babang Egi seperti biasanya. Hari ini aku mau bikin video tentang cara mengatasi dan mengobati kucing yang mencret. Ini pasti bakal bermanfaat banget. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian dan jangan di skip ya. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu penyebab dari kucing kita mencret itu kenapa. Yang pertama biasanya cacingan. Yang kedua dia salah makan. Yang ketiga dia kena bakteri. Yang keempat dia kena virus. Nah kalau misalnya kucing kalian cacingan itu biasanya bisa menyebabkan mencret juga. Ciri-cirinya kayak gimana? Misalnya kucing kalian itu keluarnya cacing gitu. Terus muntah juga bisa sampai, kalau udah parah bisa sampai keluarin cacing. Cara mengatasinya gimana? Kalian kasih obat cacing gitu. Banyak kan mereknya, ada Drontal, ada Petderm, ada Albendrum. Terserah kalian mau pakai obat cacing apa. Dan kalau kucing kalian indoor di dalam rumah, saran aku kasih obat cacingnya 2-3 bulan sekali. Kenapa 2-3 bulan sekali? Mereka kan nggak keluar rumah gitu. Karena kan mereka tuh pup gitu loh di pasir, udah beresnya mereka jilat-jilat kelaminnya. Itu memungkinkan untuk tumbuh cacing lagi. Kalau kucing kalian sering keluar rumah, main-main keluar, kita kan nggak tahu ya di luar mereka makan apa, terus kotor apa gimana. Saran aku kasih obat cacingnya 1 bulan 1 kali. Oke, sekarang yang kedua, kalau kucing kalian salah makan. Sebenarnya menurut aku sih makanan kucing itu bagus tidaknya itu hasil akhirnya ada di kucingnya sendiri. Cuma aku pernah bilang kalau pencernaan kucing itu sangat-sangat sensitif, bahkan lebih sensitif daripada pencernaannya hewan lain, anjing atau yang lain gitu. Jadi kalian itu harus benar-benar mencari makanan kucing yang bukan yang mahal atau yang murah, tapi yang cocok di hewan kalian, di kucing kalian. Ada yang makan dulu waktu aku belum paham banget, aku ngerasa kalau makanan yang mahal itu pasti selalu bagus. Tapi ternyata itu kembali lagi ke kucing kalian gitu. Ada yang dapat dikasih mahal pun belum tentu cocok, belum tentu bagus. Ada yang dikasih murah malah gemuk, malah sehat gitu. Kayak kucing aku yang di toko, namanya hitam sama belang itu gemuk banget, beratnya sampai sekitar mau 7 kilo. Makannya juga bukan yang gimana-gimana gitu. Jadi final resultnya itu ada di kucing. Saran aku, kalau misalnya mereka sudah cocok di satu makanan, kalau kalian mau ganti makanan lain itu perlahan. Caranya dicampur dulu ke makanan yang baru. Biasanya pergantian makanan aja bisa bikin mereka mencret gitu toh. Jadi terbaiknya sih jangan ganti makanan karena pencernaannya tuh mencret banget hari ini. Misalnya siang dia makan yang lain, malamnya bisa langsung mencret gitu. Dan kalaupun kalian mau ganti, saranku jangan downgrade. Maksudnya kan namanya produk ya, pasti ada harga ada kualitas gitu. Misalnya kalian udah di kualitas A atau di harga A, untuk turun itu bakal mempengaruhi pencernaan kucing. Karena yang terlalu murah itu juga, aku nggak bilang jelek ya maksudnya, tapi karena kucing ini karnivora sejati, jadi kalian juga harus pinter-pinter mencari makanan kucing. Karena semakin banyak proteinnya di makanan kucing itu, resiko mereka mencret atau gimana lebih sedikit. Tapi bukan berarti yang murah itu jelek ya, sekali lagi, karena hasil akhirnya ada di kucing. Dan yang kedua masih berhubungan dengan obat cacing, kalian mau kasih makanan yang segimana bagus juga, kalau kalian nggak rutin kasih obat cacing sama aja sia-sia. Karena makanan yang dia makan masuk ke dalam perutnya kucing itu, jadi makannya sama cacing itu, sama kayak kita gitu. Kalau kita cacingan kan mau makan segimana banyak tetap aja kitanya kurus kan gitu. Lalu yang ketiga, karena bakteri. Biasanya kalau karena bakteri aja ada sebabnya loh. Sebabnya karena kita jorok, tempat pupnya nggak pernah dibersihin selama dia hidup, berbulan-bulan, berhari-hari nggak dibersihin. Dibersihin itu bukan sekedar kalian serok kotorannya, buang ke dalam tempat plastik atau gimana, bukan. Tapi bener-bener boxnya itu harus dicuci. Jadi wajib dan harus dicuci gitu, pakai sabun biar nggak ada bakteri dan virus yang ada di situ.
Udah gitu, kalau misalnya bakteri juga karena mereka makan makanan yang kotor atau makanan yang tidak cocok dengan mereka. Nah, caranya gimana kalau mereka itu mencret karena bakteri? Biasanya kalian bisa minum obat yang isinya yang mengandung petmetronidazole atau chloromaphenicol atau Lactobe. Nah, kalau ini jadi buat pengetahuan buat kalian juga, kalau misalnya kalian mau beli obat buat kucing kalian, saya sarankan kalau misalnya bukan dari resep dokter, jangan asal kalian beli obat asal kalian kasih, kecuali kalian sudah pernah punya pengalaman dari dokter hewan kayak gimana gitu. Nah, kalau petmetronidazole dan chloromaphenicol itu isinya adalah antibiotik, karena dia mencret disebabkan oleh bakteri, diobatinnya pakai antibiotik begitu. Ditambah juga Lactobe. Lactobe itu prebiotik, menambahkan bakteri baik dalam pencernaan kucing gitu. Dan kalau misalnya kayak cuma sekedar mencret bakteri atau ganti makanan atau cacingan, itu belum begitu parah. Jadi kalian bisa mencari obat-obatan ini, mungkin merek-merek obat-obatan hewan juga ada yang mengandung petmetronidazole dan chloromaphenicol. Terus mencret dikarenakan virus. Biasanya kalau mencret dikarenakan virus itu ciri-cirinya kurang lebih sama. Pertama, mereka mencretnya air banget. Kedua, mereka muntah-muntah. Yang ketiga, nafsu makannya berkurang. Kalau misalnya mereka karena cacingan dan karena bakteri saja, nafsu makan mereka tuh bakal masih ada gitu, bakal masih bernafsu untuk makan. Tapi kalau udah kena virus, biasanya nafsu makannya bakal menurun banget. Nah, itu yang sangat berbahaya. Biasanya muntahnya warnanya kuning atau mencretnya tuh air banget. Kalau muntahnya warna kuning, biasanya kena Panleukopenia gitu. Sorry kalau salah. Nanti ada tulisannya di atas. Itu sangat mematikan juga buat kucing. Dalam waktu 1 minggu aja bisa mati loh kucing kita. Nah, kalau misalnya virus, gimana cara ngobatinnya? Pertama, kalian harus, karena virus ini nggak ada obatnya ya. Virus ini gak ada obatnya, sekali lagi. Jadi antibiotik itu tidak membunuh virus, tapi membunuh bakteri. Nah, kalau virus itu dibunuh oleh antibodi kita sendiri gitu. Jadi kalau kucing kita kena virus, kalau aku pertama itu selalu pakai transfer factor, karena dari transfer factor ini yang plus itu bisa naikin 437% imun dalam tubuh. Dan ini aku udah pakai lama banget, udah terpercaya banget buat naikin imun tubuh si kucing itu. Karena ya mau gimana, kalau virus kan jalan satu-satunya ngobatinnya pakai itu. Dan yang kedua, biasanya kalau kalian memang takut kayak itu virus, biasanya ke dokter, dokter akan tahu itu virus atau bukan dengan cara tes darah gitu loh. Kalau dengan tes darah, nanti lihat dari hasil darahnya berapa yang lebih rendah atau lebih tinggi, itu dokter yang lebih tahu. Itu bakal mengidentifikasi kalau kucing kalian kena virus atau enggak. Nah, biasanya kayak gitu ciri-cirinya. Dan buat ngebooster, ngebantu penyembuhannya, aku pakai transfer factor. Nah, kalau kalian nggak tahu kucing kalian tuh mencretnya karena apa, kalau aku sih biasanya ya aku combine semua gitu. Karena kan aku nggak mungkin setiap kali kucingku mencret aku langsung bawa ke dokter tes darah, enggak. Jadi aku langsung, kalau udah kelihatan dia mencret ya aku langsung pakai transfer factor. Itu transfer factor everyday aku kasih minum setiap hari untuk menjaga imunnya. Yang kedua, kasih antibiotik. Untuk sangat membantu pembentukan atau memadatkan kotoran kucing itu, kalian bisa bantu dengan tempe. Tempenya direbus. Kalau aku direbus dulu sebentar, terus aku campur wet food. Udah aku campur wet food, aku kasih mereka. Itu membantu untuk memadatkan kotoran mereka gitu. Udah sih paling kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau mengatasi kucing yang mencret, karena aku nggak mau asal ngomong, karena aku takutnya apa yang aku omongin ini, misalnya aku kasih tahu obatnya ini bakal nggak cocok sama kucing kalian. Hal yang terpenting dan terbaik adalah membawa kucing kalian ke dokter. Tapi untuk penolongan pertama, ya udah, pertama kasih obat cacing. Kedua, kalian bisa cari obatnya untuk obat khusus hewan. Banyak di e-commerce juga yang mengandung petmetronidazole atau chloromaphenicol untuk bakterinya. Ketiga, kalian bisa pakai transfer factor. Ini bener-bener works. Yang keempat, kalian campur makanan mereka dengan tempe. Itu untuk pertolongan pertama. Kalau misalnya memang mencretnya berkelanjutan, kalian saranku bawa ke dokter. Dan kenapa aku nggak ngasih peragaannya? Karena nggak ada kucingku yang mencret di sini, gitu. Oke, segini aja video dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekali lagi. Dan sampai jumpa di video yang bermanfaat dan seru lainnya. Dadah!